Kakak kenapa sih? Katanya kakak mau ngerestuin aku, tapi kakak kok ngehina Mas Ferry? Seharusnya yang kamu pilih itu Vero, bukan dia. Karena Vero tuh lebih baik daripada dia. Kamu tuh gimana sih jadi orang? Nih, cowok kamu nih sadar diri, sedangkan kamu masih aja tetap ngajar dia. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu. Aduh, di dalam sebuah tempat. kok bisa roboh ya pisangnya? Apa jangan-jangan karena angin semalam ya? Semalam kayaknya anginnya kencang banget deh. Padahal aku sudah berharap sama pisang ini mau aku pakai setelah hampir lebaran. Kalau sudah roboh dulu seperti ini, mana bisa dipakai nih buah pisang? Apalagi masih belum berisi semua. Apes. Gak ada pisang lagi yang bisa diharapin. Padahal aku sudah berharap banyak sama pisang ini. Sudah banyak buahnya. Pohonnya roboh. Kalau aku biarin seperti ini, apa nanti bisa matang juga ya? Apalagi daunnya masih segar. Atau masih bisa, jangan-jangan masih bisa hidup. Dan pisangnya masih bisa menyusuh. Nanti bisa gede. Tapi 1001 sih yang bisa kayak gitu. Yang ada kalau sudah roboh pasti mati. Gimana ya? Atau masih bisa dijual ya? Ya coba aku telepon tukang kolak pisangnya. Siapa tahu pisang ini masih dijual. Biasanya kalau mentah kayak gini kan bisa buat rujak. Ya udah. Ada kayaknya. Assalamualaikum Mas. Gini Mas, saya mau jual pisang Mas. Sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 10 sisir lebih Mas. Iya, tapi kondisinya agak mentah gitu Mas. Ya Mas coba lihat aja sendiri dulu ya. Ya Mas, ya Mas, saya tunggu ya di rumah. Tahu kan ke jalan rumah? Ya sudah kalau kayak gitu Mas. Terima kasih Mas. Ferry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada di mana, Fer? Di belakang. Oh, lagi sibuk ya? Masih pagi, jangan terlalu sibuk. Ini masih enak-enaknya orang tidur. Assalamualaikum, permisi ya. Banyak juga. Apanya yang banyak? Kenapa nih? Roboh. Roboh dulu sebelum matang. Wah, kalau semisal ini udah matang, Fer, aku minta. Tapi roboh duluan. Awas, hati-hati. Padahal ya pisang ini udah aku harapin buat lebaran ntar lagi. Lebaran masih jauh tapi masih udah roboh duluan. Ini akibat angin semalam. Siapa sih yang nyuruh niup angin? Siapa tuh? Gak tahu, Fer. Bukan aku. Aku cuma diem tadi malam tuh tidur. Kamu tahu nggak asal angin itu dari mana? Dari pohon. Dari pohon? Bener. Emang pohon bisa ngeluarin angin?
Gak tahu juga ya, Fer. Kenapa kalau pohon ngeluarin angin, kenapa kadang ada pohon tumbang? Gak tahu. Paling lagi bosen, Fer. Dia hidup terus, makanya dia harus tumbang. Kasihan tuh, ada yang baru. Mungkin gitu. Ini gimana ya, Di? Padahal ini satu-satunya yang aku harapin untuk lebaran. Yang lain mana ada yang bisa aku harapin. Ya. Sawah aku nggak punya. Aku cuma punya pohon pisang ini yang selalu aku tanam. Iya, Fer. Namanya juga rezeki. Kayak aku, gak punya apa-apa. Cuma bisa diem, Fer. Kerja juga buat makan satu hari. Satu kerja, satu hari makan. Gitu. Gimana ya, Di? Masa kita bisa bertahan hidup jika hidup kita seperti ini aja? Ya, namanya juga hidup, Fer. Masalah usia, rezeki, terserah yang di atas. Yang penting kita usaha. Ya tapi, Di, kita memang usaha. Selebihnya yang maha kuasa. Aku paham itu. Tapi kita mau usaha seperti apa lagi? Biar kehidupan kita, ekonomi kita berangsur-angsur baik. Bingung, Fer. Kerjaan kita kan masih belum jelas. Kadang kita kerja nyangkul, kadang juga kita kerja. Ngomong apa kamu sih, Di? Kok bisik-bisik? Kerjaan kita, Fer. Kenapa? Kerjaan kita yang tidak jelas, kita nyangkul. Kadang kita tuh benerin genteng. Itu pun bukan setiap hari. Itu yang aku pikirkan, Di. Gimana ya? Kita cari usaha apa gitu ya? Usaha apa ya, Di? Ngomong, Di. Usaha apa? Bingung, Fer. Jual nih pisang kamu semua. Usaha kita. Apa yang mau dijual? Pisang aku udah roboh aja. Tapi aku udah telepon nih. Biasa yang ngolak pisang. Daunnya, Fer. Sekarang kan banyak orang yang bikin kue. Siapa tahu daunnya ini laku juga. Bener. Iya, Di, laku. Tapi seberapa sih, Di, hasilnya dari jual daun pisang kayak gini? Paling satu gepok itu 10.000. Ketawa. Mas Ferry! Mas Ferry! Duh, Ada di ngapain? rumah gak? Ada. Bentar aku kesana. Cepetan ya. Kangen. Padahal ya, dia itu orang kaya. Dia bisa mendapatkan pria yang lebih kaya dari aku, yang lebih mapan kehidupannya. Padahal aku suruh jangan ke sini. Tetap aja dia ya. Gimana caranya ya? Bukan aku mau ngusir dia, bukan mau menolak dia. Dia cantik. Siapa sih yang nggak mau sama dia? Tapi ya aku sadar diri lah. Ya udah, aku ke depan dulu ya. Ya, Fer. Buru-buru, Fer. Namanya juga cinta. Cinta itu buta sama tuli. Aku ngapain juga di sini ya? Ikut Ferry jadi nyamuk. Lihat pisang nih, siapa tahu bisa menjadi usaha di sini. Kemana ya Mas Ferry? Kok lama banget sih keluarnya? Padahal barusan bilang tunggu bentar, tapi nggak keluar nih. Kayaknya rambut aku ini udah bagus deh, nggak perlu nih diubah-ubah. Berarti nanti aku hari raya gitu udah bagus nih rambut. Gak kayak kemarin tuh pirang. Mas Ferry lagi ngapain sih di belakang? Lagi liatin pohon pisang. Emangnya kenapa pohon pisang, Mas? Roboh gara-gara angin semalam. Roboh? Terus pisangnya gimana? Udah masak? Itu yang Mas pikirin. Pisangnya masih belum berisi sama sekali. Padahal pisang itu udah Mas harapin nih buat lebaran nanti bisa Mas jual. Tapi ya udah deh, mungkin bukan rezeki Mas. Berarti pisangnya udah nggak bisa dikonsumsi dong? Ya iyalah. Tapi kalau buat rujak kayaknya masih bisa deh. Tapi kalau buat keripik atau buat pisang goreng nggak bisa.
Kasihan banget ya Mas Ferry. Tapi sekarang Mas Ferry puasa kan? Ya namanya laki-laki itu wajib puasa. Ya soalnya laki-laki itu kebanyakan nggak puasa Mas, sering ngerokok, minum. Yang ada itu wanita yang nggak pernah pol puasanya setiap bulan. Ya kan kalau wanita itu lagi palang merah. Nah, maka dari itu jangan pernah meremehkan laki-laki. Senakal-nakalnya laki-laki, mereka itu tahu bagaimana mendapatkan pahala, yaitu dengan puasa. Oh gitu ya. Oh iya, Mas Ferry nanti nggak sibuk? Emangnya kenapa? Ada apa? Tumben nanya itu. Rencananya aku nanti mau ngajak Mas Ferry buka bersama. Bisa kan? Kayaknya nggak bisa deh. Kok nggak bisa sih? Kenapa? Mas Ferry nggak mau diajak aku makan? Bukan seperti itu. Apa kamu nggak malu dilihat orang-orang jika kamu bersama Mas? Malu? Ngapain aku harus malu Mas? Emas itu udah sempurna di mata aku. Emas itu ganteng kok, nggak jelek-jelek amat. Iya, tapi kamu bisa mendapatkan laki-laki yang lebih dari emas. Laki-laki yang mapan, ekonominya, keluarganya. Sedangkan Mas, apa? Mas Ferry nyuruh aku nyari laki-laki yang lain. Kan udah Mas bilangin dari kemarin-kemarinnya. Tapi kalau aku sukanya Mas Ferry gimana dong? Mas, sedikit pun aku nggak pernah memandang diri kamu dari segi apapun. Meskipun dari ekonomi aku nggak pernah memandang itu Mas. Biarpun orang berkata apa, yang terpenting aku itu tulus sama Mas. Sayang. Setelah 2 tahun aku meninggalkan desa ini, ternyata aku kangen juga sama desa ini. Kangen sama keluarga, kangen sama teman-teman, dan akhirnya aku kembali lagi. Kok Tata sudah nunggu di depan? Berarti dia tuh nggak sabar banget pengen ketemu sama kakaknya. Dan begitu pun aku juga nggak sabar ketemu sama adik aku yang cerewetnya minta ampun. Memang kata-kata seperti itu cukup mudah untuk diucapkan. Tapi aku rasa Mas tidak mampu untuk menjalani itu semua. Mas sadar dengan kekurangan Mas. Mas sadar Mas adalah pria yang sangat-sangat tidak bisa berdamping dengan kamu. Kamu itu cantik. Kamu terlahir dari orang kaya. Kita itu bagaikan langit dan bumi. Kamu langitnya, dan emas ini adalah tanahnya yang selalu diinjak-injak oleh banyak orang. Emas tidak mau mengotori langit yang warna biru yang sangat indah di atas sana. Kamu paham kan apa yang Mas maksud? Paham kok. Tapi Mas, bukan aku yang kaya, tapi orang tua aku. Aku cuma numpang hidup sama mereka. Aku tahu yang kaya orang tua kamu. Tapi jika Mas datang ke rumah kamu dan melamar kamu, apakah iya orang tua kamu mau menerima Mas yang seperti ini? Keadaan Mas yang seperti ini? Enggak kan? Kamu jangan egois. Keluarga kamu pasti sudah mempunyai calon jodoh yang terbaik untuk diri kamu. Dan juga keluarga kamu pasti akan mencari yang terbaik. Tidak akan pernah menyusahkan diri kamu, kehidupan kamu. Jika sama Mas, hidup kita masih belum tentu ke depannya bagaimana. Mas harap kamu jangan datang ke sini lagi ya. Tapi Mas, kita jalanin dulu aja ya Mas. Bentar lagi kakak aku akan datang.
Aku bakal ngenalin Mas sama kakak aku. Mas mau kan? Kamu yakin? Masih mau memperjuangkan laki-laki yang tidak pantas sama sekali untuk diri kamu? Ya apa salahnya kalau kita berusaha? Siapa tahu kita mendapatkan restu. Ya sudah, terserah kamu. Mas ngikut aja. Tapi kalau semisal keluarga kamu tidak merestui Mas mundur ya, nggak apa-apa kan? Pasti merestui kok. Jangan berpikiran yang negatif dulu. Ya udah, sekarang aku pulang dulu ya Mas. Aku mau nyambut kakak aku yang baru datang. Ya udah, hati-hati ya. Mau Mas antar? Nggak usah. Mas Ferry kan lagi sibuk di belakang. Iya sih. Aku pulang dulu ya Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kamu ngintip keluar. Iya, Fer. Miris banget ya percintaan kamu. Ya beginilah, sebagai laki-laki yang serba kekurangan. Aduh, adik tataku yang cantik. Mau kemana kamu, Dek? Jadi penasaran. Masih pagi-pagi udah berpenampilan seperti bidadari. Tapi tumben, kenapa keluar dari pintunya rumahnya Ferry? Ada apa? Gak kayak biasanya dia pagi-pagi dari rumahnya Ferry. Ada rahasia tertentu ini. Gak bisa tinggal diam. Gak bisa dibiarin. Aku harus cepat-cepat ke rumahnya Ferry. Tuh. Kakak. Aduh. Akhirnya kakak udah sampai. Kangen banget aku tuh. Masa sih? Iyalah. Ya udah aku bawain. Awas berat. Ini kakak bawa apa aja? Kok berat banget? Kayak batu. Kakak kuat bawa sendiri? Kuat dong. Di dalam koper ini isinya oleh-oleh untuk adikku tersayang. Wah, kakak masih inget. Iyalah, Aku kira kakak itu lupa gak bawain aku oleh-oleh. nanti kalau misalkan kakak nggak bawa oleh-oleh buat kamu, yang ada kamu tuh cerewet mulutnya. Ya udah nggak apa-apa, kan adik sendiri harus manja sama kakaknya. Ya udah kak, jangan di sini, panas tuh. Aku tuh kangen tahu sama bawelan kamu. Aduh, berat ya. Padahal aku udah nyuruh dia pergi di, tapi si Tata itu ngeyel banget. Dia kan pikirannya kayak anak kecil masih di. Namanya juga cinta, Fer. Ya, walaupun salah tempat. Seperti kamu. Ngomong masalah cinta. Mas Vero. Juragan. Itu Mas, pisangnya roboh kemarin. Tadi malam itu kan ada angin kencang, jadi roboh dulu Mas. Gimana ya Mas? Apa bisa masih dijual Mas? Tunggu sebentar Fer. Saya itu ada kepentingan lain. Masalah pisang jangan dikedepankan, nomor belakangan dulu. Kepentingan apa Mas? Saya barusan melihat Tata. Oh Tata ya. Dan barusan juga saya mendengar kamu dengan Adi membahas tentang Tata. Oh Mas, masalah cinta, maksudnya gimana? Mas kenal sama Tata? Bukan cuma kenal Fer, tetapi dia calon saya. Calon istri saya. Dia masih muda dan pastinya kulitnya masih kencang, tidak keriput. Bener, setuju. Karena masih muda. Jadi kalian tidak pantas membahas tentang Tata masalah cinta. Cinta dia hanya untukku, sehidup dan semati. Walau dunia menolak hubungan aku dengan dia, tapi hatiku tetap tekad mencintai dia. Iya Mas. Gimana pisangnya Mas? Mau dilihat dulu? Masih mentah ya? Udah roboh? Iya Mas. Oh, tapi kalau dibuat rujak bisa itu Mas.
efek kemarin malam angin kencang. Iya mas, ya cuacanya ini sekarang lagi mendung, anginnya nggak terlalu kencang sih, tapi nanti nggak tahu juga. Apaan sih Fer? Ngomong itu yang jelas. Sekarang ini masih mendung mas, anginnya nggak begitu kencang, tapi saya nggak tahu nanti anginnya bakal kencang apa enggak. Kalau seperti itu enak didengar dan jelas. Kalau masih muda, kan kamu tahu sendiri. Saya itu mempunyai pabrik usaha keripik pisang. Aduh. Kalau masih muda dibuat rujak, siapa yang mau rujakan di bulan puasa Ramadan seperti ini? Nah, berarti Coba pikir kalau punya otak. Waduh. Kalau pengen nggak mau rugi, nggak usah nanam-nanam. ada genteng di. Ada genteng. Sabar. Batu bata. Sabar. Itu hanyalah candaan. Hmm, Ada waktunya serius dan ada waktunya bercanda. Kita harus bisa mengatur waktu. Mas ngomong apa sih mas? Bukan seperti gak itu, jelas. Fer. Gini, Fer. Aku itu mau mengambil pisang yang udah setengah matang untuk dijadikan keripik pisang. Iya, Kalau Mas. masih muda buat apa? Saya juga minta genteng buat benerin genteng mas. Bener. Emang mas pikir apa? Saya minta bata karena saya kerja kuli. Bentar lagi mau nih bangun di belakang mas. Salah tangkap berarti. Bener. Minta maaf saya. Mas mikirnya apa? Mikirnya saya, barusan kan saya bentak-bentak sekaligus bercanda terhadap kalian. Kenapa? Hujan? Nggak ada nih. Hujannya dari samping, bukan dari atas mas. Bener. Nah, berarti kalian dapat barokah dari saya. Barokah. Kalau Ingat, orang yang berpuasa itu barokahnya terhadap orang lain berkali-kali lipat. Kali-kali lipat. dia pikir dia dukun ya, bisa main sembur orang sembarangan. Bulan puasa Fer. Coba cium. Jadi gimana ini mas keputusannya? Gak mau dicoba lihat dulu pisangnya mas? Lebih baik gak usah. 10 sisir lebih loh mas. Iya, saya tahu. Meskipun banyak sisirnya, tapi kalau mudah tidak bisa diproses untuk menjadikan keripik pisang andalan Pak Vero. Iya. Jadi jangan main-main. Kalau kamu menjual terhadap saya rugi, siapa yang bertanggung jawab atas uang saya? Iya. Ya udah kalau begitu. Daripada saya ngomong terhadap kalian gak menghasilkan uang, lebih baik saya undur diri. Sekian, terima kasih. Ya? Ya, sama-sama. Jangan pernah bahas-bahas si Tata kalau gak mau bersaing dengan saya. Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti. Bagus kalau kalian paham. Sabar Fer. Ya. Kelakuan orang kaya. Iya. Waduh. Saingan kamu. Iya. Tapi aku sudah jelas kalah. Tidak perlu bertarung dulu, langsung kalah aku. Langsung Fer. Orang kaya, Iya. kita sadar diri lebih baik. Ya kan dari awal aku sudah sadar diri. Ya tapinya Tatanya aja yang ngejar-ngejar. Bukan aku mau menolak, dia cantik loh. Ya tapi aku sadar juga lah, aku nggak punya apa-apa. Ya nggak apa-apa. Iya Fer. Dah. Itu pisang mau gimanain? Bagi sama tetangga, kita ambil aja. Bagi-bagi ke tetangga, siapa tahu ada yang mau buat rujak. Oke. Di mana sih, Dek? Ini, Mana? itu. Hah? Ini kak pacar aku. Mas Ferry. Mas Ferry lagi ngapain? Ini ngambil bunga pepaya buat makan nanti. Ini enaknya ditumis, Mas. Tata, Kalau kamu mau, nanti aku bungkusin. ngapain Aku sih? mau. Ngapain kamu mau makan bunga pepaya? Ini enak kak, kakak belum pernah makan kan? Nanti aku masakin deh. Nanti kamu tuh bakalan sakit perut. Makan sembarangan. Ini mbak kamu. Iya kakak aku yang baru datang. Kenalin. Kenalin kak, ini pacar aku. Ini pacar kamu? Iya, ini pacar aku. Emangnya ada yang salah kak? Ini rumah pacar kamu? Iya ini.
Ya ampun Tata, ngapain sih kamu harus berpacaran dengan orang yang seperti ini? Gak ada cowok lain di kampung ini selain dia. Coba dong kamu tuh mikir pakai otak kamu. Kakak dengerin aku dulu dong. Ini pacar aku. Dia itu baik kok orangnya, nggak seperti orang-orang yang lain. Tata, bener apa kata kakak kamu? Nah. Kita itu nggak serasi, kita itu nggak cocok. Lagian juga tadi kan ada Mas Vero kesini, bilangnya kamu itu adalah calon dia. Kamu lebih pantas sama Vero? Iya. Aku nggak ada hubungan tuh sama si Vero, Mas. Vero juragan pisang itu. Seharusnya yang kamu pilih itu Vero, bukan dia. Karena Vero tuh lebih baik daripada dia. Kamu tuh gimana sih jadi orang? Nih, cowok kamu nih sadar diri, sedangkan kamu masih aja tetap ngajar dia. Ikutin kata kakak kamu. Kak kamu ini benar apa yang dia semua omongin. Dia itu semuanya benar. Itu semua demi kebaikan kamu dan demi masa depan kamu dan kebaikan kamu sendiri. Tapi aku nggak mau, Mas. Jika kamu sama Mas, kita itu nggak punya masa depan. Nah, Masa depan Mas ini suram. benar. Aku tidak mau. Walaupun aku sayang dan cinta sama kamu, aku tidak mau hidup kamu sengsara dan suram seperti Mas. Tata, apa sih yang kamu lihat dari pria ini? Hah? Masa depan? Gak ada. Tuh, sadar diri dia kalau dia tuh nggak memiliki masa depan. Kegantengan. Emang kamu mau makan cinta? Enggak, Kak. Aku nggak memandang semua itu. Aku emang sayang sama Mas Ferry. Aku nggak memandang apa-apa. Tata, ini semua demi kebaikan kamu. Mas juga, kamu lihat sendiri rumah Mas seperti ini. Kamu mau bahagia seperti apa dengan Mas? Lebih baik kamu ikutin apa kata kakak kamu ini. Kakak kenapa sih? Katanya kakak mau ngerestuin aku, tapi kakak kok ngehina Mas Ferry? Kakak itu nggak menghina, kakak cuman bilang apa adanya. Kakak itu bakal merestui kalau misalkan pacar kamu itu memiliki masa depan yang sangat jelas. Sudahlah. Ada pertemuan, memang ada perpisahan. Semua diatur sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia hanya bisa mengusahakan. Selebihnya Tuhan yang menjalankan. Mungkin ini yang terbaik untuk kamu. Kamu ikutin apa kata keluarga kamu. Itu semua demi kebaikan kamu dan kebahagiaan kamu. Tapi Mas, Sudahlah. Kalau semisal kita berjodoh, kita nanti akan bisa bersama. Entah apapun rintangannya. Ya udah. Sekarang lebih baik kamu ikut kakak kamu pulang. Biar kakak kamu tidak tambah marah. Mas Ferry ngusir aku. Ah, bukan seperti itu. Tata. Lihat aja muka kakak kamu itu udah kayak harimau. Kamu, mulai sekarang, detik ini juga, jauhin adik aku. Ingat itu, kamu tidak akan pernah pantas bersanding dengan adik aku. Iya. Tata, yuk kita pulang. Tapi Kak, Bertuturlah cinta mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku.